Sekarang gue baru sadar gini loh. Kita itu waktu kecil seperti kertas yang masih suci. Makanya ada lagunya kan, seperti lembaran kertas suci. Kita bagai lembar suci. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita bagaikan terlahir sebagai kertas suci, ya kan? Gini loh, udahlah, itu kan agama dogma Kristen, kepercayaan agama lain atau apapun itu namanya, you name it, itu semua tergantung usia. Usia itu kenapa gue bilang ya, anak kecil itu nggak bisa diprogram dari umur 1 sampai 3 tahun atau balita kan, dia nggak ngerti. Sampai umur 7 udah lumayan lah, udah bisa kasih tahu. Itu gimana ya, kita kan sebagai kertas suci nih ya, diisi gitu kan. Nggak masalah lu mau peluk agama apapun ya, ini cuma perjalanan ini ya. Agama itu cuma mainan buat orang dewasa lah, udahlah. Sudut pandang, way of life, udah mentok nyampe situ gitu. Urusan surga neraka itu urusan dia mau pilih yang mana, cerita yang menarik yang mana gitu loh. Nah orang-orang berdebat Kristen progresif, debat Kristen yang ini itu, mentoknya gimana? Kenapa gue bilang sesuai usia? Karena usia kenapa gue bilang orang agama adalah mainan buat orang dewasa doang. Orang remaja bisa diprogram. Remaja kan udah mulai bisa program tuh, bisa diajak gereja, bisa diajarin dogma gitu kan, kehidupan gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena hormon kita tuh pembentuknya beda. Waktu anak kecil itu maunya fokusnya main ya. Nah gue kebetulan di lingkungan yang rajin gereja gitu, cuman gue udah gak gereja lagi dari waktu gue kecil. Selama minggu doang, udah habis itu gue gak lagi. Ini tuh tradisi doang kok, untuk menghiasi kehidupan. Oh enak kan nih turun naiknya roller coaster ya kan, gitu doang bos. Bu pendeta, papen, malah justru ada hamba Tuhan yang ngaco gitu kan. Udahlah, semua itu hormon drive relevansi. Nah itu garis bawain tuh, hormon drive kita tuh beda-beda. Jadi gua mau jadi dewa, gua udah kuasain, udah tahu semua nih alur kehidupan itu apa, itu neraka itu apa, surga itu apa. Ya balik lagi ke bumi. Udah gua diem aja, ketawa aja gua ngeliat orang debat gitu. Ya, yang paling unggul benar. Lu mau ayat apapun ya di Alkitab, gua udah pelajarin semua. Ya, itu semua kebanyakan simbol. Beneran di pendeta Brian bilang, udahlah enjoy aja lah, Allah itu kasih gitu kan. Udahlah. Ya sekaligus juga dibaptis kalau lu mau selamatin kan. Syarat untuk mengasihi Tuhan juga harus sahabat juga. Lu jalanin, tapi enggak itu. Capek lu. Itu udah benar itu. Hukum jadi mempermudah kan. Yang paling terbesar adalah mengasihi sesama dan Tuhan kita kan. Jadi ritual ibadah hari itu juga jadi lewat kan, nggak perlu sembelih lagi karena Tuhan udah disembelih. Itu udah paling simpel sebenarnya. Gimana sih lu mau pusing banget sih? Ruwet BG. Sorry nih gue pakai bahasa Jakarta nih. Saya terlalu bego gitu untuk bilang Kristen progresif itu benalu lah apa. Kita nggak ngerti esensinya. Kita kan ini butuh selalu pengen jawaban gitu kan. Bagi gua pengalaman hidup itu bukan hanya saat kita hidup, kita mimpi juga. Mimpi juga itu perjalanan spiritual, lu nggak tahu kan? Nah terserah lah mau ngomong apa ya. Yesus saja setuju soal mimpi gitu kan. Ayatnya ada di Yesus pun setuju soal mimpi. Kalian setuju gak? Yesus itu juga adalah Bapa adalah Yesus, dan Roh Kudus juga adalah agen yang satu senyawa gitu. Gue setuju itu. Kejadian 15 ayat 1. Allah kadang-kadang menyatakan kehendaknya kepada kita melalui mimpi yang bersifat nubuat ya. Alkitab yaitu penggunaan mimpi dalam Alkitab yaitu sebagai alat bagi Allah untuk berkomunikasi, yaitu pertama Allah datang kepada
Laban dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya. Kejadian 31 ayat 24. Kedua, Allah berbicara kepada Yakub dalam mimpinya. Jadi untuk ini nih, mimpi ini untuk menyatakan nubuat ya. Nah, Yoel 2 ayat 28. Anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya. Roma, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, memberi hormat. Bukan ini enggak nyambung. Nah itu, gue tuh nih Dwayne the Great Fighter nih. Dwayne the Great. Nah ini, nih bagus nih referensi ya. Type cleaning waktu lu lagi mimpi ya. Ini asal lu tahu ya, kebenaran orang Kristen tuh cuma nyampe sini doang nih. Ini bakal meledak sih. Gue pengen bikin ini meledak di Indonesia soalnya, tapi gue masih tetap Yesus ya di hati gue ya. Ini si Kelsey juga udah keluar sih. Gue juga udah keluar dari apa grupnya sih. Cuman udah pembelajaran lah. Cuman ini seru coy. Ya, nih Physical Realms nih. Lu dengan ada rumahnya para raja, queen political, agama dan controller. Astral Realms lu ada di sana, ada malaikat, Tuhan nih. Tuhan yang mana dulu nih? Penyelamat, shape shifting. Ini yang bisa berubah jadi manusia, jadi ular nih. Yang matanya jadi kayak kucing, jadi kayak buaya gitu, reptil ya. Ini personal love dan anjir kepencet, sorry. Ini new life level ya, the new life level now ya. Hidup itu punya levelnya ya. Nih bukan berarti tinggi atau atas ya, sama semua setara, tapi ini tingkatannya. Nih terus ada personal love ya, kayak La La Land, tempat indah surga gitu kan, sensasi, perasaan tuh semua. Kalau lu merasakan di dunia, lu akan terikat di surga kan. Apa yang lu lepas di bumi maka akan terlepas juga di surga. Ini artinya nih sensation, worshiping nih ada juga nih, penyembahan dan berdoa. Doa-doa lu akan nyampe ke surga, alam surga. Surga itu semua ada alam astral. Ini tempatnya para orang penyembah dan berdoa yang menemukan Tuhan nih, inventor, penemu Tuhan dewa-dewa nih. Ya mau dewa Yesus juga, atau Bapa atau Semit atau Sumerian, semua bangsa Ra dari Mesir, semua asal dari sini, inspirasinya agama-agama dari sini. Buddha gue sebutinnya semua nih. Spiritual apa nih? Nggak jelas katanya. Signator apa nih? Desain, ya spiritual design, heaven, surga desainnya orang spiritual terdesain di sana tuh. Entah yang lo bilang, kalau gua nonton di login tuh surganya orang ada kamar gitu kan, kayak sungainya penuh arak. Ini di sini semua nih, of belief system, di belief system di situ semua ada. Ini baru ngomongin asal ya. Ini kebijaksanaan teaching nih. Di sini orang-orang guru-guru nih semua di sini nih, bijaksana nih. Surganya orang-orang yang happy, yang hunting ground nih, kayak berburu gitu kan di situ juga. Dan makanya kalau kata Al-Quran katanya gitu ya, surganya ada yang pohon-pohon gitu kan, gitu banyak pohon. Nah dan terus astral type planning nih, in your dreams nih. Astral type planning itu adalah lu yang lagi tidur nih, kalau gue udah baca yang di buku yang lainnya, di belakang kayak di Matrix, film The Matrix, di belakang lu mimpi nih kan, mimpi kan cepet ya di mana-mana gitu kan. Nah itu lu lagi type planning, di belakang tulang belakang lu di ada lubang gitu kan, kayak ditusuk gitu sama power cord, wire, jaringan kabel, jaringan tembaga gitu kan, kalau nggak salah tuh. Nah ini causal realms nih, panjang lagi nih, kehidupan masa lampau, memori, body ya, akashic record nih, yang semuanya segala macam kehidupan semua di sono ada ya, semua kecerdasan, sejarah, surga, apapun ini, kehidupan masa lampau, reinkarnasi, past life regression ya, kayak afterlife gitu. Nah terus di sini juga ada sebab dan akibat, karma lu, yang sampah karma di situ
Bisa jadi di situ juga tempatnya lu buangan informasi di situ ya, karma atau disiksa juga di situ ya. Aduh, kepencet lagi. Terus type cleaning causal body from fake gods nih dan master. Nah, hati-hati lu kalau ketemu ternyata Tuhan yang lu sembah ternyata jahat, lu bakal kena karmanya nih dari master atau guru-guru palsu atau dewa-dewa palsu nih ya. Terus lu reinkarnasi dan anjir lah, keren banget sih ini level. Gambar yang lebih jelas ada gak sih? Nah, bentar nih. Aduh, gambar. Live level. Dia kalau bikin tulisan pakai bahasa baru karena memang dia udah ketemu Tuhan langsung dia. Si alam semesta ketujuh itu sendiri. Jadi bahasanya udah bahasa kayak ini bahasa roh. Ini audionya. Panjang lah pokoknya, panjang. Nih seru banget di sini. Jadi ini orang itu, lu masih di sini nih semua ya. Nih ini nirwana nih, ntar gue jelasin. Nah, orang itu udah nyampe sini. Nah, lu mampus kan, lu mati kan lu. Lu kira dunia cuma sampai situ doang.